Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahran mubarakah wa sumiyat bihi lailatul bara'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu maulana al-'azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang kan lebih kepada getanya berbagai macam rahmat dan nikmat, sehingga bak malam yang mulianya kembali legetanya mampu merayakan satu malam yang terkenal dengan nama nisfu Sya'ban ataupun sering disebut dengan malam bara'ah, malam kemenangan. Menyekun getanya urang Aceh malam buruat, yang mudah-mudahan pertemuan getanya bak malamnya mendapatkan barakah, ma'unah, hidayah serta ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun aktivitas yang kita laksanakan pada malam ini, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bahagian bekal bagi kitanya bersama, takkan tawa wa merempak dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan sejahtera semoga selalu Allah curahkan kepada sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, beserta para alim ulama yang muktabar sebagai sirajam munirah. Kata ta'zim wa ikraman getanya bersama kepada Abu Imam Masjid, kepada Ketua BKM Masjid, kepada seluruh pengurus masjid umumnya, jamaah, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kembali tak ulang kaji beberapa pembelajaran yang moga-moga menjadi bahan pembelajaran khususnya bagi ulun tuan pribadi, sekaligus menjadi bahan renungan, bahan pertimbangan bagi abu-abu, umi-umi, urang si ulun tuan sidang jamaah hamba Allah asa wa syurga. Hadirin yang dirahmati Allah, keberadaan getanya di atas permukaan dunia, berbagai macam pangkat, jabatan, kemuliaan yang kita sandang. Ada sebahagian menjadi jenderal, ada sebahagian pula menjadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai truk bak tengku besi. Begitu pula sebahagian kita menjadi ulama, ustaz, pendakwah dan sebagainya. Berbagai macam status sosial yang kita sandang di dunia. Tapi sadarilah,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Getanyo bandum hanya sebatas sebagai hamba. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk beribadah, melainkan mereka untuk menghambakan diri kepadaku, kata Allah. Pada hakikatnya getanyo bandum hanya sebatas hamba di hadapan Allah, tidak lebih. Maka hamba yang benar-benar diakui sebagai hamba oleh Allah, hamba yang benar-benar mendapatkan predikat mulia di hadapan Allah, itulah hamba-hamba yang bertakwa. Inna akramakum indallahi ataqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah dari sekian banyak hamba, ataqakum, itulah mereka yang paling bertakwa. Maka yang mulia di hadapan Allah bukanlah mereka yang memiliki banyak harta, bukan pula mereka yang memiliki pangkat dan jabatan, bukan pula mereka yang dimuliakan oleh insan. Tapi hamba yang mulia di hadapan Allah itulah hamba yang imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Hamba yang senantiasa menjunjung tinggi perintah Allah, hamba yang senantiasa meninggalkan segala larangan Allah. Itulah hamba tungku mutuah abu yang berbahagia, yang mendapatkan predikat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini sudah tergolong di dalam hamba yang dimuliakan Allah ataupun belum? Hal demikian dapat dijawab oleh diri pribadi. Getanyo muhasabah, introspeksi diri. Jika lentuk kumutuah di atas diri pribadi kehidupan getanyo si urau-urau, adakah usia kesempatan wate yang telah Allah singgahkan kepada getanyo lebih le getanyo peruntukkan dalam berubudiyah kepada Allah, ataupun sebaliknya? Bila mana lebih le getanyo peruntukkan dalam ibadat kepada Allah, maka sedikit tidaknya kita sudah tergolong dalam bahagian hamba yang bertakwa, hamba yang mendapatkan predikat mulia. Tapi sebaliknya, 70 tahun umur kata udip di atas bumi Allah, Allah tetap hitung-hitung lebih le di dalam maksiat kepada Allah. 60 tahun lebih kata udip di atas bumi Allah, Allah tetap hitung-hitung lebih le kehidupan getanyo di dalam bermaksiat kepada Allah. Artinya kita masih jauh daripada harapan agar kita tergolong dalam hamba yang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Oleh karenanya hadirin sekalian, keberadaan getanyo manteng di dalam bulan Sya'ban mimetuah abu yang berbahagia, 12 bulan yang dijadikan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa dia pejut langit dan bumi. Dalam 12 bulan tersebut napadu-padu buah bulan yang di dalamnya tentu memiliki kemuliaannya tersendiri. Rajab Allah muliakan dengan Isra dan Mi'rajnya. Ramadan Allah muliakan dengan malam Lailatul Qadar dan puasanya. Sya'ban juga merupakan salah sebuah bulan daripada bulan mulia tunggu dua. Maka di dalam bulan Sya'ban, yang pertama Allah memalingkan kiblat. Yang awal mula bahawa Allah Subhanahu wa taala nepu wajib amal ibadah sembahyang kepada Rasulullah bersama para sahabat, yang kemudian menjadi sebuah kewajiban dalam kehidupan getanyo sebagai umat. Watenya tuku mutua arah kiblat tidak Allah tentukan, dihajat dihadap oleh Rasulullah dan para sahabat. Bakwate Rasulullah ne hijrah Madinah, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Baitul Muqaddis, yaitu kawasan Palestina. Rasulullah senantiasa memohon doa kepada Allah agar Allah nepupaling arah kiblat daripada Masjidil Aqsa menuju kepada Masjidil Haram. Pakon menantu kumutua dikarenakan bahawa dikalan Rasulullah bersama para sahabat menghadap ke Baitul Muqaddis seperti Yahudi Madinah merasa bangga.
Seolah-olah mereka itu berkata, rupanya agama Islam yang dibawakan oleh Muhammad tak ubahnya seperti agama kami. Agama Islam itu adalah agama memuliakan agama moyang kami. Nyenkeun perti Yahudi Madinah. Maka nemu doa li Allah li Rasulullah agar Allah Subhanahu wa taala depepaling arah kiblat. Bertepatan 2 tahun masa Rasulullah di Madinah. Rupanya doa Rasulullah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh hai Muhammad, kamu senantiasa memperhatikan wajhika fis sama', wajahmu senantiasa menengadah ke langit. Engkau selalu berdoa memohon kepada kami, kata Allah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh sekarang kami palingkan akan wajah engkau qiblatan tardaha, akan satu arah kiblat yang engkau senangi, arah kiblat yang engkau cintai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka mulai sekarang hadaplah wajahmu wahai Muhammad kepada pihak Masjidil Haram. Pajan gepepaling arah kiblat. Itulah di dalam bulan Sya'ban tu kumutuah umi yang berbahagia. Begitu pula di dalam bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemuliaannya Rasulullah melebihi daripada nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Karenanya di dalam bulan Sya'ban Allah taala menurunkan firman-Nya sebagai perintah untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat mereka semua bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku anda sebagai hamba yang beriman, sallu, bersalawatlah engkau, alaihi wasallimu taslima, di atasnya Muhammad Nabi Allah, dan ucapkanlah salam kepadanya. Allah senantiasa bersalawat. Apa makna salawat daripada Allah? Allah senantiasa nepuji Rasulullah. Malaikat senantiasa bersalawat. Apa makna malaikat bersalawat? Seluruh malaikat mendoakan dengan doa kebajikan kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, getanya hamba yang beriman bersalawat kepada Rasulullah. Apa makna? Mengharapkan syafaat dan bantuan daripadanya kelak di padang mahsyar. Pajan perintah selawat kepada Nabi dalam bulan Sya'ban mimetuah abu yang berbahagia. Makanya wajar Rasulullah bersabda, Inna Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulan Allah, wa Sya'bana syahri, bulan Sya'ban bulan Lut. Artinya dalam bulan Sya'ban perbanyakkanlah salawat kepadaku. Wa Ramadhana syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan umat Lut. Karena dalam bulan Ramadan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan titel yang mulia. Itulah la'allakum tattaqun. Selanjutnya Allah nampakkan kemuliaan bulan Sya'ban. Di dalam bulannya hadirin sekalian, Allah ganti segala buku catatan. Allah tetapkan segala nasib dan perbuatan. Sekaligus di dalam bulan Sya'ban Allah angkat segala amalan. Pernah salah sidra sahabat bertanya mbak Rasulullah, karena merasa heran bagi beliau pakan Rasulullah di dalam bulan Sya'ban melaksanakan puasa sunnah melebihi bilangan daripada bulan-bulan yang lain. Lalu dijawab oleh Rasulullah, bulan Sya'ban adalah sebuah bulan yang ghafilun nas, yang umumnya manusia lupa terhadap bulan tersebut, yang umumnya manusia lalai terhadap bulan tersebut. Mungkin karena keberadaannya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Karena umumnya manusia asyik dengan nikmatnya Rajab, lupa terhadap Sya'ban. Karena umumnya manusia terlena dengan indah dan nikmatnya Ramadan, mungkin lupa mereka terhadap Sya'ban. Padahal pegah li Nabi huwa syahrun, Sya'ban adalah sebuah bulan
turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin, yang di dalamnya diangkat seluruh amalan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Sya'ban, amal kebajikan yang kita lakukan bukan cuma dicatat oleh malaikat, langsung dilapor kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan dengan laporan tahunan. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun, pegah li Rasulullah. Lun merasa berbahagia, lun merasa senang, lun merasa ceria. Ayyurfa'a amali wa ana shaimun, tak kala amalan lun diangkat oleh malaikat nelapor ke hadirat Allah, berbetulan bakwatanya lun tengah dalam keadaan berpuasa. Pajan diangkat amalan getanya oleh malaikat dalam bulan Sya'ban. Apakah mesti di dalam nisfu? Tidak. Buktinya Rasulullah bersabda, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Pakan lelun ku buat puasa dalam bulan Sya'ban dengan harapan bahawa amalan lun diangkat di malaikat ke hadirat Allah, berbetulan bakwatnya lun tengah dalam keadaan berpuasa. Maka sesuai dengan kesaksian yang disaksi oleh Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, putra nepegah li Siti Aisyah, hantom pernah kamu wakalan Rasulullah berpuasa sebulan penuh melainkan dalam bulan Ramadan. Dan hantom pernah kamu wakalan Rasulullah berpuasa yang lebih banyak harinya dibandingkan puasanya Rasulullah di dalam bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban merupakan bulan yang paling lena puasa sunnah oleh Rasulullah. Selanjutnya Tengku Mutuah Umi yang berbahagia, bulan Sya'ban pula merupakan sebuah bulan yang di dalamnya ditetapkan kewajiban amal ibadah puasa. Pajan wajib puasa oleh Allah Ta'ala dalam bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijriah, bahawa Rasulullah di Madinah berbarengan dengan wajibnya zakat fitrah. Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan akan gata untuk melaksanakan amal ibadah puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, lagi yang ka pernah nepu wajib kepada umat-umat sigolom gata. Tujuan la'allakum tattaqun, agar gata mencapai yang namanya titel ketakwaan. Artinya apa? Hanya dengan melaksanakan amal ibadah puasa negetanyo akan teruk bak martabat takwa tu kemutuan. Hana ibadat lain hadirin sekalian yang mampu menghantarkan kita kepada martabat takwa melainkan amal ibadah puasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang merupakan salah satu daripada hadis qudsi, penepegah oleh Allah Ta'ala, setiap amalan yang dilakukan oleh manusia yudha'afu, balasannya akan Allah ganda-gandakan. Ada yang namanya satu amalan mendapatkan 10 balasan pahala, bahkan sampai kepada sab'ami'ati dhi'fin, sampai kepada 700 balasan pahala. Akan tetapi Allah berfirman, illa sauma, kecuali amal ibadah puasa. Saumuli wa ana ajdzibih, amal ibadah puasa itu khusus untukku. Wa ana ajdzibih, akulah yang akan memberikan balasannya yang setimpal. Paduple pahala ibadat puasa tu kumutua, paduple balasan yang akan lebih oleh Allah Ta'ala kepada hamba yang berpuasa atau kumutua, balasan yang setimpal hanya Allah yang maha tahu. Itulah istimewanya puasa. Pakai untuk kumutua, karena hanya dengan melaksanakan amal ibadah puasa getanyo manusia akan mampu menyempurnakan syarat-syarat agar getanyo lahir menjadi hamba yang muttaqin. Hanya dengan ibadat puasa. Nyawa yang pernah ingat tu kumutua, nah ibadat lain yang mampu menyempurnakan syarat-syarat muttaqin hana.
Tah syarat-syarat agar getanyo geakui oleh Allah sebagai hamba yang muttaqin. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah menjelaskan, Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu adalah satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Persyarat supaya si dodro urang geakui oleh Allah menjadi hamba yang bertakwa ada 5 syarat. Syarat yang pertama agar seseorang diakui oleh Allah menjadi muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu senantiasa beriman dengan sepenuh hati terhadap hal yang gaib. Hanya orang yang melaksanakan amal ibadah puasa yang sepenuh hati benar adanya beriman dengan hal yang gaib tu kumudua. Coba takadan. Oh watele getanyo tapu buat amal ibadat puasa hana sawate pu tu kumudua. Na ta puasa hana sawate pu. Makanya amal ibadat puasa itu dikategorikan dengan ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Tapi pakon legetanyo hanta tembuka bak tengah urau atau kumudua padahal ahwat tabuka hana sawa yang tepu. Tamu samlam kambak mu puruma hana gedepu apalagi dengan anu. Pakon hanta tembuka atau kumudua karena allazina yu'minuna bil ghaib. Nyo penyebab hanta tembuka. Kita maha tahu bahwa malaikat menyaksikan. Kita maha meyakini Allah maha tahu. Sekalipun tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya, sekalipun tidak ada manusia satupun yang mengetahuinya, tapi kita penuh keyakinan Allah maha menyaksikan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Fakon hanta tembuka atau kumutua yakin tatat legetanyo atuh pengawasan malaikat dan Allah Ta'ala. Yang kedua, syarat orang yang bertakwa wa yuqimunas shalah. Mereka senantiasa mendirikan salat. Orang yang melaksanakan amal ibadah puasa dalam Ramadan, jangankan melaksanakan amal ibadah salat wajib, sunnah mereka gemar. 20 rakaat dalam tiap malam mereka melaksanakan tarawih bersama witirnya. Baiklah tak pegah sembahyang wajib, sembahyang sunnah mereka rajin. Hanya orang-orang yang berpuasa dalam Ramadan yang senantiasa gemar mereka dalam melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ada pegah sembahyang wajib, sembahyang sunnah mereka itu gemar di dalam melaksanakannya. Wa yuqimunas shalah. Syarat yang kedua agar getanyo menjadi hamba yang muttaqin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada harta yang telah diberikan Allah kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Sigolam selesai le getanyo laksanakan puasa Ramadan sudah mulai siap sedia. Getanyo persiapkan bahagian daripada beruh yang bertujuan untuk tanuk fitrah tunggu mutua. Hanya orang yang melaksanakan amal ibadah puasa Ramadan yang selalu siap sedia menyiapkan fitrahnya, karena dia tahu fitrah itu merupakan penyempurna daripada amal ibadah puasanya. Nah ibadat lain tu kumutuah wa mimma razaqnahum yunfiqun hanya dengan melaksanakan amal ibadah puasa. Pakale kita nyo awai urwa kata pusiap fitrah. Karena amal ibadah puasa mendidik kita nyo tu kumutuah mi yang berbahagia. Ibadah puasa mendidik kita nyo merasakan secara langsung dumna kepedihan, rasa kesusahan. Mbak watele kita nyo dalam keadaan tatendek dan tatenggerah. Legetannya cuma baru paduk jam habis selesai sembahyang subuh, hanya berbatasan dengan sembahyang maghrib dan tendek ya Allah. Baru paduk jam ulun tuan tendek ya Allah, nyodup sakit, nyodup lemah, nyodup pedih. Pakiban ku saudara lun ya Allah yang terkadang meminggu-minggu hana makanan. Pakriku saudara lun ya Allah kadang-kadang mengurau-urau hana makanan, maka puasa mendidik diri kita itu untuk sayang, cinta terhadap saudara kita seiman dan seagama yang mereka menanggung kelaparan dalam setiap harinya. Maka wa mimma razaqnahum yunfiqun,
Getanyo sisihkan bahagian harta getanyo bertujuan untuk menyempurnakan puasa. Itulah zakat fitrah yang wajib. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Syarat selanjutnya menjadi hamba yang bertakwa, beriman terhadap kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil dan berbagai macam suhuf Ibrahim dan sebagainya, dan juga penuh keimanannya dengan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Artinya haram kata Al-Quran, haram katanya, tidak pernah dia berbolak-balik hukum Allah. Halal kata Al-Quran, halal katanya. Ketika Al-Quran mengatakan puasa Ramadan itu wajib, wajib katanya. Bukan cuma dia menyaksikan dan mengatakan bahwa itu wajib, senantiasa dia kerjakan dalam setiap Ramadan. Puasa wajib, wajib dia kerjakan. Tarawih sunnah, sunnah dia kerjakan. Senantiasa dia beriman dan patuh terhadap Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan syarat yang terakhir menjadi hamba yang muttaqin, wabil akhirati hum yuqinun. Tujuan pokok legetanya untuk berpuasa hanya lain tukum tua, semata-mata mengharapkan balasan di akhirat. Tidak mungkin dengan melaksanakan amal ibadah puasa untuk mencari popularitas. Han mungkin tu. Dengan melaksanakan amal ibadah puasa tanda pula hebat gak bahawa puasa katanya lebih kucuak daripada puasa orang lain. Hana cara tu. Dan tidak mungkin dengan melaksanakan amal ibadah puasa kita melahirkan takabur, ria dan sebagainya. Hana jalan tu. Dengan ibadat sembahyang memungkinkan katanya melahirkan ria. Dengan ibadat sembahyang memungkinkan kita melakukan takabur dan sebagainya. Dengan puasa pakai cara tu. Tanda ulama yang bahawa puasa katanya lebih kucuak daripada puasa orang lain. Awak tanya urut aja, le katanya berhapi-hapi dipikir ka kenang tahun. Hanya tak ulama tu. Makanya wabil akhirati hum yuqinun. Amal ibadah puasa itu semata-mata dilakukan hamba untuk mengharapkan akhirat hukum tuah abu yang berbahagia. Makanya hanya dengan melaksanakan amal ibadah puasa kita akan terhalang daripada neraka Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang merupakan bahagian penggalan daripada hadis qudsi. Pernah pegah oleh Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu junnah. Amal ibadah puasa itu akan menjadi perisai. Amal ibadah puasa itu akan menjadi perisai. Kajunnati ahadikum fil qital. Tak ubahnya seperti perisai yang engkau pergunakan saat peperangan. Perisai minan nar daripada api neraka mimutuah abu yang berbahagia. Oleh karenanya urung si ulun tuan yang ulun tuan muliakan, alhamdulillah bak malamnya ulun tuan kalian jamaah kamulai beda dan benar beda tunggu. Bek malam pun Ramadan baru tajak masjid meritat menjamainya tengku. Nya mulai malamnya bek le kebah-kebah masjid. Nya mulai malamnya kahana yang kau likut ke kahana. Malamnya bek le takebah jamaah maghrib dan isya. Menya malam tengah kahana telau. Pajan baruna bak malam pun Ramadan mehitat menjamainya tengku. Roh hitannya li panitia masjid. Hai hana duh lagawa. Yang mulai malamnya baik kubah masjid tu kumutuah abu yang berbahagia. Nana dengar dengku, apalagi nyo Sya'ban hana tripli Ramadan. Menyahana tapu biasa dalam Sya'ban dekat dengan masjid, maka tak kala Ramadan pun akan susah kita mendekatkan diri dengan masjid. Menyahana tapu biasa dalam bulan Sya'bannya perbanyak baca Al-Quran, zikir, tahajud dan sebagainya, agak sulit dalam Ramadan untuk membiasakannya. Makanya kun urung tuha awai tengku. Bulan Rajab adalah bulan tapeglih tubuh, dang tapreh teruh bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan tapeglih hati, ingat busari wahai urakan.
bulan Ramadan adalah bulan tapeglih roh, tapham bujroh wahai insan. Artinya perkara masalah luar, masalah makan yang haram, harta yang haram dan sebagainya nyan kasresawa di dalam bulan Rajab tu kumutuah. Hanali persoalan yang di dalam bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban adalah sedang membersihkan hati daripada sifat ujub, riya, takabur, tama, iri, dengki dan sebagainya. Bila dalam Sya'ban hatinya kaglih daripada penyakit, maka lebih memudahkan bagi kita tak kala memasuki Ramadan kita membersihkan jiwa, kita membersihkan ruh, kita membersihkan nafsu kita daripada berbagai macam pengaruh yang tidak terhormat di hadapan Allah. Nyok kesempatan emas bagi kita nyawa tengku.